Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman nonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ama. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Percy Jackson seri kedua, yang melanjutkan film pertamanya yang kemarin. Film ini dirilis pada tahun 2013 dengan judul Percy Jackson and the Olympians, The Sea of Monsters. Masih dibintangi oleh aktor yang sama, yaitu Logan Lerman, Brandon Jackson, dan Alexandra Daddario. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Berlatarkan 7 tahun yang lalu, ada 4 orang anak darah campuran yang mereka adalah Luke, Annabeth, Grover, dan Talia yang masih kecil, sedang berlari dengan cepat menuju perkemahan. Satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkan mereka dari serangan monster Cyclops yang ganas. Namun, Grover mengalami luka parah akibat sebuah pohon jatuh menimpanya. Kemudian Talia, anak dari Dewa Zeus, memimpin pertahanan dengan kuat dan gagah berani. Ia menghadapi monster-monster tersebut dan meminta semua temannya untuk segera pergi ke perkemahan. Dalam pertarungannya melawan monster Cyclops, ia kemudian terlempar dengan hebat dan terjatuh hingga sekarat. Mengetahui itu, Zeus memutuskan untuk mengubah Talia menjadi pohon yang akan menjadi pelindung abadi bagi perkemahan darah campuran hingga saat ini. Dan agar tidak ada lagi anak darah campuran yang bernasib sama seperti Talia. Beralih ke masa sekarang, Percy berada dalam sebuah permainan yang sangat menantang, di mana mencapai puncak menara adalah tujuannya. Terlihat para pemain tampak begitu bersemangat dalam usaha mereka mencapai puncak. Percy yang mendapat banyak serangan dari pemain lain terus berjuang untuk memanjat menara. Namun akhirnya ia memutuskan untuk turun ke bawah untuk menyelamatkan temannya yang terjebak pada tali tangga yang berputar. Permainan itu pun akhirnya dimenangkan oleh seorang gadis bernama Clarissa yang merupakan anak dari Dewa Ares. Setelah pertandingan berakhir, Mr. Dionysus atau yang biasa dipanggil Mr. D meminta Percy membersihkan arena sebagai hukuman. Setelah tugas membersihkan selesai, Percy pergi ke tepi sungai untuk merawat luka-lukanya. Di sana dia mencoba berkomunikasi dengan ayahnya, Poseidon, dan berbicara tentang kekhawatirannya dan perasaan putus asanya. Namun, Percy merasa kecewa karena tampaknya tidak ada jawaban dari Poseidon. Sementara itu, dalam kediaman Mr. D dan Chiron, mereka mendapat kunjungan tak terduga. Seorang anak yang merupakan campuran antara dewa dan peri laut, sehingga menghasilkan keturunan Cyclops. Ayah dari anak tersebut ternyata Dewa Poseidon. Percy kemudian diberitahu bahwa ia memiliki seorang saudara bernama Tyson yang merupakan seorang Cyclops. Ketika Percy pertama kali melihat Tyson, dia sangat terkejut karena Tyson hanya memiliki satu mata dan rambut yang berantakan. Setelah itu, mereka semua berkumpul untuk makan bersama. Percy menjadi pusat perhatian karena kehadiran Tyson yang sangat mencolok. Mereka mulai berbicara dan saling mengenal satu sama lain. Percy juga bertanya bagaimana Tyson bisa sampai ke perkemahan ini. Lalu, Tyson menjelaskan bahwa Poseidon lah yang telah menuntunnya. Ketika salah satu anak di sana mencemooh Tyson, Tyson segera menutup matanya dengan kacamata agar terlihat normal. Tiba-tiba Tyson mencium bau banteng, dan getaran pun tiba-tiba mengguncang perkemahan. Para anggota perkemahan berkumpul untuk mengetahui sumber getaran tersebut. Mereka melihat sebuah makhluk raksasa berbentuk banteng yang berusaha menghancurkan perisai pelindung pohon Talia. Robot banteng tersebut menyebabkan kekacauan, menghancurkan apapun di depannya, dan bahkan menembakkan api. Percy, Annabeth, dan Clarissa kemudian mencoba menghentikan robot banteng tersebut, tetapi mereka tidak berhasil. Kemudian Tyson datang untuk menyelamatkan Clarissa yang terlempar. Kemudian robot banteng itu mencoba menyerang Tyson dengan api, tetapi dia tidak terluka karena dia adalah seorang Cyclops yang tahan terhadap api. Upaya Grover dan yang lainnya untuk membantu Tyson juga tidak mempan terhadap robot itu. Hingga pada akhirnya, Percy berhasil melumpuhkan robot banteng dengan melemparkan pedangnya saat robot banteng itu membuka mulutnya. Setelah itu, Percy mendengar seorang berbicara padanya, yang ternyata dia adalah Luke. Luke mengatakan sesuatu yang tidak Percy pahami tentang sebuah ramalan. Setelah itu,
Luke menghilang dengan menggunakan jam yang memancarkan cahaya hijau. Setelah kekacauan berakhir, mereka menemukan bahwa pohon Thalia telah diracuni dan membuat perisai pelindungnya rusak. Percy mengungkapkan bahwa semua ini adalah ulahnya Luke. Kemudian pada sore harinya, Percy memaksa Chiron agar membawanya ke rumah seseorang untuk dapat membantunya mengungkap ramalan yang diucapkan oleh Luke. Singkat cerita, Percy pun memasuki rumah yang dimaksud Chiron dengan perasaan yang cemas. Lilin-lilin di sekeliling menyala seolah-olah menyambut kedatangan Percy. Di dalam rumah itu, dia bertemu dengan Roh Delphi yang dikenal sebagai roh yang mengetahui segala ramalan. Roh Delphi meminta Percy untuk tahu tentang masa lalunya sebelum memahami ramalan-ramalan yang akan datang. Delphi pun mulai bercerita bahwa dahulu kala bumi dihuni oleh para titan yang kuat dan dipimpin oleh Kronos, yang merupakan ayah dari para dewa itu. Kronos bahkan begitu kejam hingga ia menelan anak-anaknya sendiri. Namun, 3 di antara anak-anaknya yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades berhasil selamat dari rahang ganas Kronos. Bersama-sama mereka berjuang untuk mengalahkan Kronos. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka menyegel jasad Kronos ke dalam peti yang tersembunyi di kedalaman gelap Tartarus, sebuah tempat yang menyeramkan. Namun kelak, Kronos ditakdirkan akan bangkit lagi untuk melakukan balas dendam. Tapi ramalan menyatakan bahwa hanya satu di antara ketiga anak campuran Zeus, Poseidon, atau Hades lah yang dapat mengalahkan Kronos. Dan anak itulah yang menentukan kehancuran dunia atau kedamaian di dunia. Percy yang mendengar ramalan ini merasa bingung dan merasa cemas. Merasa takut juga bahwa mungkin dialah anak yang dimaksud dalam ramalan itu. Dan dia pun tidak merasa cukup kuat untuk menyelamatkan dunia atau bahkan bisa menjadi penghancurnya. Seluruh beban berat itu terasa di pundaknya. Di tempat lain, Annabeth dan Grover berinisiatif untuk mencari kain wol emas untuk menyembuhkan pohon Thalia. Namun, Mr. D menolak ide tersebut karena kain wol itu berada di segitiga berbunda yang penuh dengan bahaya. Akan tetapi, di malam harinya, Mr. D malah mengumumkan untuk mencari kain wol emas sebagai obat untuk memulihkan pohon Thalia. Kemudian Clarissa dan seorang satir lah yang dipilih oleh Mr. D untuk mencari kain wol emas tersebut. Percy yang mendengar bahwa Clarissa lah yang akan melakukan pencarian itu memperingatkannya tentang bahaya. Namun Clarissa bagaimanapun dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan peringatan Percy. Dan ternyata Percy, Annabeth, dan Grover pun menyusun rencana untuk menjalankan misi pencarian kain wol emas yang bisa menyembuhkan pohon Thalia. Mereka tahu bahwa rusaknya perisai pelindung pohon telah mengakibatkan peningkatan penjagaan di perkemahan. Tyson kemudian datang menghampiri mereka dengan suara gemerincing tasnya, meminta agar ia dapat ikut serta dalam misi pencarian itu. Meskipun Percy awalnya menolak keikutsertaan Tyson, tapi Tyson berhasil meyakinkan Percy bahwa bantuannya sangat diperlukan dalam menghadapi monster Cyclops yang menjaga kain wol emas tersebut. Annabeth yang merasa terganggu dengan penampilan Tyson yang tidak biasa, menggunakan semprotan ajaib yang dapat mengubah penampilan Tyson sementara. Annabeth kemudian memanggil taksi terkutuk yang dikemudikan oleh 3 wanita tua tanpa mata. Perjalanan mereka pun dimulai. Taksi itu melaju kencang tak terkendali, dan selama perjalanan wanita tua tersebut terus bertengkar dan mengoceh. Percy mulai bertanya-tanya tentang ramalan masa depan yang mereka sebutkan. Dan meskipun mereka awalnya enggan menjawab, akhirnya mereka memberikan beberapa angka misterius yang tidak dapat dipahami oleh Percy. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki setelah diusir keluar oleh taksi tersebut karena kekurangan dana. Di tengah perjalanan, Grover diserang oleh 2 orang pria yang menggenggam benda mirip dengan yang pernah digunakan oleh Luke. Annabeth mengenali salah satu dari mereka sebagai penghuni perkemahan lain. Mereka menyadari bahwa Luke sedang mencari kain wol emas yang sama, dan mereka harus mengejar Luke untuk menyelamatkan Grover. Percy dan kawan-kawan kemudian datang menemui Dewa Hermes untuk mencari informasi tentang keberadaan Luke. Dewa Hermes memberi mereka petunjuk dan peralatan, termasuk termos berisi angin kencang dan selotip ajaib. Mereka kemudian mencoba mengejar kapal Luke, tetapi kapal itu sudah terlalu jauh di laut. Tyson lalu meminta bantuan ayahnya, Dewa Poseidon, untuk mengirimkan bantuan.
Kemudian sebuah makhluk laut berkepala kuda bertubuh ikan yang disebut Hippocampus muncul dari laut dan membantu mereka mengejar kapal Luke. Setelah tiba di kapal, mereka menyusup dan ternyata diketahui oleh anak buah Luke. Mereka akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan Luke. Luke mengungkapkan bahwa Grouper sudah ada di Pulau Monster, dan dia menunjukkan peti jasad Kronos yang dapat dibangkitkan kembali dengan kain wol emas. Mereka akhirnya dikurung di dalam sel, tetapi Percy menggunakan selotip ajaib yang diberikan Hermes untuk membuka pintu sel. Mereka melarikan diri ke sebuah sekoci, sementara Percy mengalihkan perhatian anak buah Luke. Annabeth menggunakan termos angin kencang dari Hermes untuk membuat sekoci berjalan, dan mereka berhasil melarikan diri. Sedangkan Percy menghadapi Luke di atas kapal. Setelah pertarungan singkat, Percy akhirnya berhasil menghentikannya. Dia akhirnya kembali ke sekoci dan melanjutkan perjalanan. Annabeth lalu bercerita bahwa ia membenci Tyson karena temannya, Thalia, pernah mati dalam serangan Cyclops. Dalam perjalanan mereka yang penuh bahaya, Percy, Annabeth, dan Tyson tiba-tiba menemukan diri mereka di tengah laut monster atau yang dikenal sebagai segitiga Bermuda. Sekoci yang mereka tumpangi terhenti tiba-tiba karena Tyson tidak sengaja menjatuhkan termos angin itu. Lalu, tiba-tiba saja datang gelombang laut spiral menyeret mereka ke dalam pusaran maut monster. Inti dari gelombang ini membentuk seperti raksasa mengerikan dengan mulut terbuka, dan mereka akhirnya tersedot ke dalam mulut monster. Di dalam perut monster, mereka menemukan banyak sekali bangkai kapal yang membusuk. Percy juga mendengar suara Clarissa yang datang dari arah berbeda. Kemudian mereka menghampiri dan menemukan kapal milik Clarissa yang sedang rusak. Kapal itu tiba-tiba tertarik oleh gaya gravitasi monster tersebut menuju lambung yang dapat menghancurkan apapun. Percy dan Clarissa bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari perut monster. Mereka menembak perut monster itu dan akhirnya berhasil keluar. Di luar, kebingungan melanda mereka karena mereka terdampar di tengah laut tanpa arah yang pasti. Namun, Percy tiba-tiba melihat garis-garis cahaya di atas permukaan laut dan angka-angka aneh muncul. Kini, dia memahami bahwa angka-angka ini adalah koordinat yang menunjukkan lokasi kain wol emas yang pernah disebutkan oleh 3 supir Tasi terkutuk tempo hari. Mereka pun mengarahkan kapal sesuai petunjuk Percy. Land ho! Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di pulau mirip taman bermain. Setelah menjelajah dan menemukan tumpukan tengkorak satir, mereka menyaksikan Polyphemus dan Groper yang menyamar sebagai Cyclops untuk bertahan hidup. Polyphemus lapar dan penglihatannya kabur karena kelaparan. Setelah Polyphemus itu pergi, Percy pun memanggil Groper. Mereka berdiskusi dan merencanakan cara mengambil kain wol emas yang ada di pundak Polyphemus. Kemudian Grover mengalihkan perhatian Polyphemus yang mulai mencium bau darah campuran. Polyphemus menyerang, membidik Clarissa, tetapi akhirnya Percy berhasil meraih kain wol emas sambil Tyson mencoba bicara dengan monster tersebut walaupun tanpa menghasilkan apapun. Mereka lalu melarikan diri dan menutup pintu dengan batu besar, sehingga Polyphemus tidak dapat mengejar mereka. Setelah pertempurannya dengan Polyphemus, Luke muncul dan menuntut kain wol emas dari Percy. Namun, Percy menolak. Luke mengambil senjata dan menembak Percy, tetapi Tyson melindungi saudaranya dan tertembak hingga jatuh ke laut. Luke akhirnya berhasil mendapatkan kain wol emas untuk menghidupkan kembali Kronos. Kemudian, Percy dan teman-temannya diikat oleh Luke pada tiang besi. Percy pun merasa putus asa. Namun, Annabeth, Clarissa, dan Groper berusaha memberikan semangat kepada Percy, meyakinkannya bahwa dia dapat mengubah takdirnya. Hingga pada akhirnya Luke berhasil membangkitkan Kronos dengan kain wol emas. Akan tetapi Luke dan Grover malah ditelan oleh Kronos karena Kronos sangat menyukai para dewa dan keturunan para dewa sebagai makanannya. Melihat ada celah, Percy membebaskan teman-temannya dengan pedang miliknya. Mereka bertarung melawan Titan Kronos. Saat situasinya genting, Tyson yang sebelumnya terluka muncul dan membantu Percy. Bagian tubuh Kronos terus menyatu dan hampir sempurna, membuat Percy merasa putus asa lagi. Namun, dengan dukungan teman-temannya, Percy mampu mengatasi ketakutannya dan mengalahkan Kronos dengan pedang terkutuk. Kronos pun hancur dan terkurung kembali dalam peti. Grover dan Luke yang sebelumnya tertelan oleh Kronos muncul kembali. Grover berhasil mendarat di dekat Percy,
Sementara Luke berakhir di tempat Polyphemus yang lapar. Mereka berhasil mengambil kain wol emas, tetapi Annabeth terluka parah dalam pertarungan. Percy dan Tyson menggunakan kain tersebut untuk menyembuhkannya, menyelamatkan nyawanya, dan mereka bersatu kembali setelah pertempuran berat selesai. Setelah pertempuran berakhir, mereka kembali ke perkemahan dengan kain wol emas. Clarissa menempatkannya di pohon Thalia, dan secara ajaib kain itu menghidupkan kembali pohon dan perisainya. Kehidupan di perkemahan kembali normal. Percy berbicara dengan Chiron tentang ramalan yang belum berakhir. Grover tiba-tiba memanggil dan memintanya pergi ke pohon Thalia, di mana mereka menemukan seorang gadis yang ternyata adalah Thalia, anak Zeus yang kembali hidup. Kini hadir anak dari keturunan 3 dewa terkuat di muka bumi. Jadi kemungkinan anak dalam ramalan tersebut bukanlah Percy, melainkan Thalia. Thalia lah yang dapat menjadi penyelamat ataupun penghancur umat manusia, mungkin. Dan film pun udahan. Film kedua dari seri Percy Jackson and the Olympians masih menjadi tontonan yang menarik ya teman-teman. Film yang menggabungkan mitologi Yunani dengan dunia modern ditambah dengan efek visual yang mengesankan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah merasa terusik dengan kehadiran saudaramu yang lain, karena bagaimanapun dia adalah saudaramu walaupun berbeda ibu. Maka akurlah dan jangan sampai memutuskan tali persaudaraan. Yang kedua, jangan pernah berani menyeberangi segitiga Bermuda karena kamu bukanlah anak dewa. Jadi tetap semangat menjalani hari Senin yang sulit karena suatu hari ia akan menjadi Jumat yang berkedip. Yeay! Sekian pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.